Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di langit dan bumi yang baru ini tidak sekadar tempat atau destinasi, tapi juga adalah suatu suasana dan juga kehidupan karakter yang sudah Tuhan persiapkan untuk mereka yang mengikuti. Kualitas hidup di sini kita terbeban dengan banyak sekali duka cita, banyak sekali kesusahan, tapi ketika di langit yang baru dan bumi yang baru, kualitas hidup jadi lebih oke. Ya. Kebahagiaan, sukacita itu adalah tema sentral di sana ya. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir, triwulan keempat dari tahun 2022 membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Tidak terasa 1 tahun sudah akan berlalu karena ini adalah pekan terakhir dari tahun 2022 dan juga artinya pelajaran terakhir yaitu pelajaran ke-14 dari topik kita yaitu dengan judul segala sesuatu baru. Di studio seperti biasa sudah hadir sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita dan mungkin saya mau bertanya kalau ngomongin sesuatu yang baru, ada nggak dari teman-teman semua pengen satu hal yang baru sekarang, terutama untuk mau ke tahun depan nih, kan udah mau tahun baru. Ada nggak sih pengen sesuatu yang baru, HP baru, atau rambut baru, atau mungkin habit baru? Kita mulai dari Pendeta David, silakan. Apa ya? Ini agak sulit ini jawabnya, tapi ya mungkin perlu jadwal baru ya. Jadi biasanya itu di rumah karena sudah ada baby, seringkali setelah bangun itu lalu kemudian renungan pribadi atau aktivitas pribadi dulu, nanti langsung dengan urus makanan, minuman dan segala macamnya dan baby. Tapi mungkin tahun depan perlu variasi. Jadi mungkin gantian aku menggantikan perannya istri, tapi nggak semua ya. Tapi nanti beberapa hal. Oh, mungkin kalau variasi baru ya bayi baru aja nih. Nah itu jangan dulu ya. Itu tambah hektik kayaknya. Itu tambah pusing ya. Jangan jumlahnya ditambah, suasananya ya berubah. Tapi itu tunggu Pastor John dulu yang nambah. Iya. Aku baru mau nanya, mungkin Pastor John mau bayi baru. Kayaknya dia mau bilang itu. Gimana Pastor John? Saya mau HP baru yang ada NFC. Biar bisa isi itu ya. Dia capek kadang-kadang itu pas nggak ya? Beneran nih. Iya. Ini didengar oleh seluruh Indonesia loh. Ini ungkapan hati ya. Bukannya nggak cinta sama HP, jadi saya sayang sama HP ini, tapi nggak ada NFC-nya. Oke. Halo? Kalau aku mungkin ini kali ya, kantor baru kali ya, biar bisa lebih fleksibel. No. Karena sekarang kan kantornya cukup jauh. Jadi mudah-mudahan kantornya bisa lebih dekat ke Jakarta. Mengganti kerjaan atau? Atau kantornya pindah ke tempat tempat tinggal. Kalau mau dekat-dekat di rumah boleh, atau di dalam rumah boleh, tapi kayaknya nggak mungkin kan. Jadi mungkin kantor baru. Mau perusahaannya sama, ataupun mau nanti perusahaannya berbeda, yang penting kantornya baru. Dekat. Hati-hati nih kalau didengar sama rekan kerja bisa disangka. Makanya kantor Iya, baru, letak kantor baru. Bukan tempat bekerja. Tempat bekerja baru. Iya, betul. Itu nggak tahu ya. Kalau kantor mungkin nggak bisa baru. Pengalaman lah, Kerja pengalaman. boleh baru. Ya, itulah pengalaman keluarga dengan istri, pengalaman pekerjaan. Ya. Itu yang ada yang baru lah kalau boleh. Oh, oke.
Oke, karena kita akan membahas sesuatu yang baru tapi yang lebih luar biasa daripada yang bisa kita pikirkan. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini puncak dari pelajaran kita yang kayaknya triwulan ini dark banget ya, gelap banget tentang kematian, proses menuju kematian. Tetapi puncaknya adalah harapan masa depan. Yaitu segala sesuatunya baru, bahkan langit yang baru, bumi yang baru, di mana tidak lagi ada air mata, sakit, penderitaan, semuanya sudah tidak ada lagi di tempat yang baru itu. Untuk kita belajar sama-sama, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lain satu. Pelajaran ke-14 dengan judul Segala Sesuatu Baru. Ayat hafalannya terdapat dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Untuk memulai pelajaran kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pendeta David. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengundang kuasa hadirat Tuhan untuk bersama dengan kami. Kami terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini, sehingga kami dapat berdiskusi kiranya urapan kasih Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang akan membuat kami mengerti, serta kami dapat merenungkan firman Tuhan, segala sesuatu baru yang membuat kami lebih yakin akan iman yang telah kami miliki. Tuhan kami memberkati agar pembicaraan kami dapat menjadi berkat dan kepujian hanya bagi nama Tuhan. Mohon ampun atas dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau kita lihat sepertinya keinginan untuk segala sesuatu yang baru itu bukan hanya harapan bagi orang Kristen, tapi harapan bagi banyak sekali orang. Dan itu terlihat dari bagaimana media, entertainment, film-film yang banyak mengangkat bahwa dunia ini sudah semakin buruk, sudah mau mati, ada climate change, ada segala sesuatu yang bumi ini sudah tidak dapat lagi menampung manusia yang begitu banyak, sehingga dibutuhkan bumi yang baru atau satu tempat yang baru. Ada imajinasi mereka pergi ke luar angkasa mencari planet yang lain yang bisa didiami oleh manusia. Ada imajinasi lain yang di mana mereka tinggal di luar angkasa di dalam satu pesawat space yang sangat besar. Dan begitu banyak imajinasi manusia mengenai sesuatu yang baru. Nah, kalau dari teman-teman di sini, imajinasi tentang langit yang baru, bumi yang baru itu seperti apa? Bang Olop. Kalau saya langit yang baru dan bumi yang baru, imajinasinya adalah kalau misalnya kita pergi ke Bali. Lihat sunsetnya lebih bagus tentunya daripada di Jakarta. Oh, sunsetnya ya. Suasana pantainya lebih bagus. Orang-orangnya pun kita lebih sering bertemu dengan orang asing. Tapi langit dan baru dan bumi yang baru dalam konteks pelajaran kita satu minggu ini adalah mungkin tempatnya baru. Ada Tuhan di sana yang bisa kita lihat, yang tadinya nggak bisa kita lihat. Orangnya juga mungkin baru. Ada yang tidak kita kenal, tadinya mungkin aja ada oma opa saya yang sudah mendahului, ada di sana. Tapi yang pasti kita punya satu yang pasti lama, dan dia akan selalu di sana. Allah sendiri. Dia kan tadi ayat hafalan kita dari awal dan akhir. Jadi saya yakin, walaupun nanti suasananya baru, tapi kita punya satu yang selalu setia sama kita. Yesus sendiri. Oke. Pak Sarjan. Ya kalau aku pribadi sih, kalau soal tempat dan segala macam itu saya nggak pernah terlalu concern sih. Soalnya kalau jalan-jalan gitu, gue tipe orang yang kayak killjoy kalau di jalan-jalan. Udah tipe gedungnya bagus kayak, oke, B aja. Suka jalan-jalan ke pantai. Karena dulu waktu itu sempat di Filipina tuh kami jalan ke ini, Hanas Beach. Pernah dengar? Itu kayak di ujung Filipina, kayak di ujung pulau apa itu ya? Ya pokoknya dekat Manila ke sana aja lagi, sekitar Ilocos Sur. Di ujung benar-benar di ujungnya itu ada satu pulau tempat di mana pernah ada acara Miss World. Itu katanya cantik banget, tapi begitu gue ke sana B aja. Nah, karena gue sukanya tuh kayak bangunan lama.
Itu kalau, nah itu gue baru surprise gitu, kayak excitement gue itu bang. Jadi kalau surga bagi gue itu lebih ke arah, well, bukan tempat sih, tapi perasaan yang dulunya hilang menjadi segar kembali. Wah. Makanya Pastor Johnny lebih suka ke kota tua daripada Iya. ke Peak. Oh. Ke Peak dia nggak terlalu. Pastor Tapi David. menarik ya. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru ini seperti tadi Pastor John katakan bukan sekadar tempat, tapi juga internal karakter atau internal environment yang selama ini mungkin tidak ada, tapi ternyata saat kita berada di sana itu konfirmasi dari apa yang sudah selama ini kita jalani. Jadi tidak ada orang yang kesurupan, ini seperti yang tidak pernah ada sebelumnya, tapi bukan dari karakter yang sudah dibawa dari dunia. Ini konfirmasi dari apa yang sudah Tuhan berikan baru, Tuhan jadikan baru, tapi membawa diri kita, karakter kita itu dari proses yang sudah terjadi sebelumnya. Karena seperti yang sahabat lalu kita sudah pelajari juga ya mengenai penghakiman, adil dan benarlah jalan Tuhan itu yang membawa kita sampai ke tempat ini, sampai ke surga. Jadi langit dan bumi yang baru ini tidak sekadar tempat atau destinasi, tapi juga adalah suatu suasana dan juga kehidupan karakter yang sudah Tuhan persiapkan untuk mereka yang mengikuti Dia. Oke. Saya mau membahasakan, membuat semuanya tadi dengan bahasa yang lain. Artinya sama dengan teman-teman bahwa surga itu langit yang baru, bumi yang baru itu lebih dari sekedar tempat, tapi di sana kualitas ya, kualitas hidup. Kualitas hidup di sini kita terbeban dengan banyak sekali duka cita, banyak sekali kesusahan, tapi ketika di langit yang baru dan bumi yang baru, kualitas hidup jadi lebih oke. Kebahagiaan, sukacita itu adalah tema sentral di sana ya. Kasih, hal-hal yang indah yang bagaimanapun kita tidak akan dapatkan di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini kan sifatnya temporari, sementara, semu. Tetapi ketika di langit yang baru dan bumi yang baru, lebih dari tempatnya seperti apa, sana adalah kualitas hidup. Oke. Jadi seperti tadi yang Bang Olup katakan, mungkin ketemu dengan orang tua atau kakek nenek, tapi dalam bentuk yang muda kali ya, bentuk yang maksudnya Terbaru ya, enggak yang tua. Kalau kita mungkin mengingatnya tua, sakit-sakitan. Pernah ada satu anak kecil yang ditanyain gimana orang tua atau kakek neneknya, oh iya mereka jalannya pelan dan mereka udah tua gitu. Tapi yang akan kita ketemukan di sana mungkin nanti dengan kualitas hidup yang sempurna. Amin. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah satu ini. Kalau dari pelajaran pekan lalu mengenai penghakiman, di mana ada penghakiman pra-Advent sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, lalu ada penghakiman 1000 tahun ketika manusia yang benar, orang-orang yang kudus itu diangkat ke surga, lalu kedatangan Yesus yang ketiga kali untuk membinasakan setan dan para pengikutnya. Setelah itu turunlah kota Yerusalem baru ke atas dunia ini dan dunia ini akan dijadikan baru. Apakah benar seperti itu pemahaman secara alkitabiahnya? Lalu yang disebutkan langit yang baru dan bumi yang baru itu seperti apa, Pastor Heski? Ya, menarik ya kalau kita berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita orang Indonesia memahami baru itu sesuatu yang mungkin bisa diperbaharui, yang sudah ada terus diperbaharui, atau yang dari yang nggak ada menjadi ada. Langit yang baru dan bumi yang baru seperti di dalam catatan Wahyu pasal 21 kalau saya tidak keliru ya, yang kita sedang belajar, kita pelajari Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Oke. Langit yang baru dan bumi yang baru seperti apa? Pemandangan yang kita ketahui adalah di akhir milenium, di akhir 1000 tahun, di masa orang-orang benar itu ikut bersama dengan Tuhan menghakimi, turunlah Yerusalem. Dan orang-orang benar ada di sana, ya, di dunia ini. Langit yang baru dan bumi yang baru itu
Bumi yang baru itu bukan sesuatu yang di vermak, itu bahasa Belanda ya, vermak atau direnovasi. Kata baru di dalam susunan bahasa Yunani ada istilahnya kainos dan neos. Kalau neos itu sesuatu yang sudah ada seperti meja ini. Mau dibenerin jadi lebih bagus, dicat atau ditambah sesuatu, ini bisa disebut meja yang baru. Tetapi bukan sesuatu yang nggak ada sama sekali jadi ada. Itu bisa berarti neos. Yang sudah ada direnovasi. Dari kata neos ini muncul renew, renovasi. Nah, sementara kata yang dipakai, kata baru yang dipakai di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 ini adalah kainos. Sesuatu yang nggak ada sama sekali. Dibuat baru. Meja ini belum ada misalnya ya. Untuk membuat meja ini dicarilah papan atau apa. Oh, meja ini meja baru. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat ini, Wahyu pasal 21 mau menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada sama sekali. Tuhan membuat sesuatu dari nothing kepada something. Sama juga dengan langit yang baru dan bumi yang baru ini. Jadi ketika Paulus menceritakan dirinya pernah ke langit yang ketiga, bukan seperti gambaran itu yang akan terjadi. Ya, mungkin tadi di bagian-bagian pembicaraan sebelumnya, pelajaran sebelumnya, Pastor John sempat berbicara soal hari Sabat itu a foretaste of heaven, cicipan. Tapi itu bukan seperti, dan kita menggunakan di dalam Wahyu, hati-hati ketika kita belajar Wahyu, kita sudah tahu bersama ada penggunaan kata like, bukan as atau is ya, like, seperti. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah sesuatu yang baru sama sekali. Bukan bumi ini direnovasi, enggak. Bumi ini kan akan dihancurkan dengan api kan. Waktu akhir milenium. Hancurkan, dibuat baru. Modelnya seperti apa? Jalannya dari emas, pintunya mutiara, lautan, kaca, semua itu gambaran. Tetapi apa yang belum pernah kelihatan, apa yang belum pernah oleh mata, didengar telinga, itulah yang Tuhan siapkan. Jadi memang sama sekali baru, bukan direnovasi. Oke, ini luar biasa nih pandangan yang saya sementara Pendeta Hezky bicara, saya lagi membayang-bayangkan seperti apa yang bumi yang benar-benar dibuat baru gitu ya. Kalau kita lihat bahwa ada satu pelajaran di pelajaran hari Senin, bait suci Allah, dan kita tahu bahwa bait suci yang di dunia ini yang bangsa Israel buat, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat menurut apa yang ada di surga, bait suci Allah itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai bumi yang baru dan langit yang baru, bait suci Allah ini apa? Dan apakah itu sama dengan bumi yang baru dan langit yang baru itu? Pendeta David. Ya, mengenai bait suci Allah ini ya, di sini memang menarik kalau kita baca Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi bait suci surgawi itu kembali ke fungsi aslinya. Kembali ke fungsi aslinya dalam arti bahwa tidak ada lagi bait suci di kota itu secara fisik yang kita lihat seperti ada di dunia ini. Tetapi bait suci itu adalah Tuhan Allah sendiri, baitnya yang kemudian kita sembah. Nah, tetapi bukan berarti kita sudah tidak akan lagi beribadah dan tidak memiliki persekutuan. Karena seringkali konotasi manusia untuk beribadah, oh kita masuk ke gereja, kita masuk ke suatu ruangan, lalu kemudian kita bersekutu. Tapi di sini justru penyembahan yang massal, penyembahan yang melibatkan seluruh ciptaan Tuhan yang telah ditebus dan percaya kepadanya, itulah akan menjadi tempat pada saat kita berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itulah yang kalau di sini katakan pusat dan fokus dari penyembahan. Nah, jadi inilah salah satu gambaran bagaimana bumi yang baru dan langit yang baru itu, seperti tadi Pastor Hezky katakan, tidak direnovasi, tapi baru. Nah, baru ini adalah ide untuk kita bisa melihat yang selama ini belum ada, yang selama ini mungkin tidak lengkap, menjadi lebih lengkap. Karena setiap hari, setiap saat, bahkan setiap sahabat kita beribadah, kita tidak melihat Yesus secara fisik.
Tapi suatu hari nanti pada saat kita diselamatkan kita bisa berjumpa dengan dia muka dengan muka. Jadi bisa berjumpa dengan dia langsung. Bait sucinya adalah Yesus. Ini masih jadi perdebatan. Ada debatable ya. Beberapa kayak kata David, memang beberapa bilang bahwa itu adalah Yesus. Tapi kalau kita mau kembali lagi ke awal, ketika Tuhan memberikan desain menyuruh Musa untuk buat Ka'bah, itu Tuhan berkata, ciptakan Ka'bah menurut rupa dan bentuk bayangan yang ada di surga, tabnid. Jadi memang kalau ini jadi perdebatan apakah memang benar ada atau enggak. Kayak bayangan lah, oke? Apakah ini mirip sama tangan saya bayangannya? Hah? In a way, memang kalau kita mau bicara secara gamblang, bayangan itu menunjukkan tangan saya, bentuknya itu kelihatan. 5 jari ada, oke? Apakah bentuk jarinya gemuk atau kurus itu kelihatan kan, masing-masing kan? Tapi dia nggak bisa kasih tahu warna kulit. Ya. Dia nggak ada bayangan dari kuku. Tidak persis gitu. Nggak persis. Jadi Ka'bah yang ada di surga itu, mungkin kalau kita lihat kitab Wahyu itu katanya itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kalau dari sudut pandang ancient Near Eastern culture, dari budaya Timur Tengah kuno itu, Ka'bah itu adalah istana Tuhan. Tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia. Apakah Ka'bah itu adalah surga itu sendiri nantinya? Kayaknya kita nggak tahu sih. Tapi berbeda sama penulis Sekolah Sahabat kita. Kalau ini sebenarnya Davidson juga bilang sih di kalimat selanjutnya bahwa apakah nggak ada itu nanti Ka'bah di surga? Ada, tapi mungkin bentuknya kita nggak tahu gimana. Iya. Kita nggak tahu gimana bentuknya. Mungkin bisa saja surga itu adalah Ka'bah itu sendiri nanti. Begitu. Tapi yang kita tahu Ka'bah itu ada dan kita akan menjadi bagian dari Ka'bah itu nantinya. Oke. Salah satu tadi yang saya garis bawahi juga bahwa kita akan bisa istilahnya interaksi langsung dengan Yesus ya. Dimana yang saat ini mungkin kita nggak bisa lihat wajahnya, kita nggak bisa langsung dengar suaranya, kita nggak bisa mungkin menyentuh. Bang Olof, kalau sebagai orang awam, nanti kalau ketemu Yesus, kira-kira pengen nanya apa? Wah, kalau mau ketemu Yesus nanti tanyanya kenapa hidup yang sekarang aku jalani ini naik turun kayak roller coaster ya. Kok harus ada terjadi, saya harus berpisah dengan kakek nenek saya, kenapa harus terjadi begini, kenapa harus terjadi begitu. Salah saya apa? Padahal kalau mau dirunut-runut dengan Alkitab ya, udah ikut gereja, sudah ikut pelihara sabat, sudah nggak makan ini, hormat orang tua, nggak membunuh, nggak mencuri. Kayaknya semuanya udah ada gitu loh. Kakek nenek itu alami sih, Bro. Iya, kalau kakek nenek mau nggak mau kan seperti itu. Tapi maksudnya ujung-ujungnya kan kenapa nggak langsung aja datang? Padahal konteksnya adalah pemikiran, ini kan pemikiran manusia. Tapi kan semuanya baru. Jangan-jangan termasuk cara pikir saya juga nanti baru di sana. Udah nggak kepikiran lagi tuh yang saat ini, yang saat kita diskusikan ini, itu mungkin akan saya tanyakan. Soalnya tapi udah terjawab di 1000 tahun kayaknya. iya, nanti akan terbuka di pelajaran minggu lalu, sudah terbuka itu kenapa dan apa. Jadi mungkin lebih kepada ya cerita-cerita aja lah. Cerita-cerita bagaimana rencana-rencana itu dan akhirnya jadi kita masuk di surga. Oke. Kalau pendeta-pendeta, adakah kira-kira yang spesifik yang kayaknya pengen banget diceritain sama Tuhan, atau pengen Tuhan ceritain soal ini dong gitu? Ya, alasan kenapa menderita ya, lebih tepatnya juga penderitaan itu kenapa kita harus alami untuk proses pembentukan seperti apa, gambaran besar yang bagaimana Tuhan ingin tunjukkan pada kita. Karena kita akan melihat lebih lengkap itu memang pada saat kita berada di sana. Ya. Dan semuanya itu tidak bisa kita temukan jawabannya di sini, tapi ketika kita berada di sana, justru lebih indah. Karena memang di sana tempat di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi air mata, dan semua misteri orang-orang. Hah? Ya, yang tempat air mata keluar itu. Ini ya tidak ada lagi ya. Mungkin nggak keluar aja airnya. Ada tapi nggak keluar airnya. Nggak keluar air. Jadi nggak ada lagi Itu kiasan itu. kertak gigi, tapi giginya tetap ada. Nanti kalau ompong kan bahaya. Jadi apa yang mungkin selama ini kita tidak tahu ya, masih misterius.
bahkan juga orang-orang yang mungkin membenci kita ya, membenci kita, ada alasan-alasan. Nah itu yang bagian dari yang orang-orang mungkin kepo, kita kan seringkali penasaran, kita bisa tahu jawabannya. Tidak, jadi ada tidak benar apa yang katakan, oh kita nggak bisa lihat Tuhan karena sekarang kan di dalam Alkitab, oh tidak ada manusia yang melihat Tuhan. Itu kerinduan kita semua ya. Kita ke surga itu hanya satu pengalaman. Ada banyak pasti yang akan kita alami, tapi satu kerinduan terbesar itu adalah melihat Dia, Yesus ya, melihat Dia, bertemu dengan Dia. Frase ketika bilang tidak ada seorang pun melihat, itu frase yang digunakan kepada orang setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa tidak ada lagi kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tapi ketika ada di surga, umat Allah itu akan diberikan kesempatan untuk mengadakan hubungan langsung dengan Bapa dan Anak. Dan itulah sebenarnya pengalaman yang akan saya pribadi mau rindukan. Itu pengalaman yang saya rindukan. Ada bertemu dengan Dia. Karena sekarang kita melihat dengan cermin yang dalam cermin sesuatu yang samar-samar. Yang samar-samar itu bisa membuat orang jadi hilang harapan atau enggak, pasti atau enggak, tapi kepastian bertemu dengan Tuhan itu artinya ada di dalam hadirat Allah, itulah pengalaman yang ingin saya alami di sana. Jadi Tapi gimana kalau sebenarnya surga itu bukan tujuannya? Kayak seringkali kita buat kayak Destinasi. kayaknya kita seringkali salah misrepresentasi surga sih. Kita sering berpendapat bahwa surga itu adalah ending dari segalanya. Tapi kalau kita lihat Alkitab, enggak loh. Iya kan? Kayak, bener gak sih kalau kita lihat Alkitab itu? Enggak, surga itu bukan ending dari segalanya. Surga itu hanya terminal. Itu hanya sementara. Berapa lama kita di surga nanti? Berapa tahun? Hanya 1000 tahun aja. Habis itu, Dunia baru. dunia baru. Ya. So, ya jadi frase kita harus ke surga itu memang akurat. Tapi itu bukan final. Ya. Karena pertentangan besar itu nggak berakhir di surga. Pertentangan besar itu berakhir Di dunia yang baru. di dunia baru. Setelah semuanya diperbaharui. Jadi terkadang ketika kita fokus kepada surga, well, we miss the bigger picture. Surga itu hanyalah awal. Ya sama aja kayak kalau kita ke Filipina kan suka transit di Changi kan kadang-kadang. Gue Changi itu enak banget kalau transit. Udah nggak mau ke Udah nggak mau lagi ke Filipina. Baik stay aja. Tapi Changi itu bukanlah akhir. Itu bukanlah akhir. Itu hanya sementara doang. Apakah nanti dunia baru itu akan lebih buruk daripada surga? No. Tapi itulah proses rekonsiliasi dari semua hal nantinya. Jadi mungkin kita harus coba kayak bongkar ulang lagi, dekonstruksi lagi cara berpikir kita mengenai surga dan juga Yerusalem baru. Bukan saja kita harus pergi ke surga, tapi kita harus pergi. Kita harus tiba di Yerusalem baru. Kalau kita melihat surga sebagai tujuan utama, berarti obsesi utama kita itu hanyalah mencari kelepasan dari semua kesulitan dunia. Contohnya di banyak sekali agama-agama di dunia ini yang menganggap surga sebagai tempat kayak di mana laki-laki itu non-stop bisa melayani perempuan tanpa rasa lelah. Di mana surga itu tempat mereka bersenang-senang. Tapi di dalam kitab perjanjian baru bukan itu narasinya. Surga itu seperti kita bahas yang lalu, itu adalah tempat di mana kita kerja. belajar di sana. Belajar di sana. Tidak berhenti. Tidak berhenti melelahkan, untuk tidak meneliti, menghakimi, Ya. segala macam. So, ya kalau malas kerja di dunia, Jangan berharap. Jangan berharap masuk surga. jangan berharap masuk surga. Kalau mau coba jaga-jaga life, work life balance, ya jangan. Di surga nggak ada work life balance. Nggak ada healing ya. Adanya Di sana belajar terus. adanya work God balance, dan itu mungkin kita harus cari gimana caranya kita membuat work God balance. Karena kalau kita mau bilang work life balance, kita nggak peduli soal iman. Yang kita peduli itu hanyalah soal Leisure. healing, dan nggak peduli masuk kemanapun kita pergi, mau sampai ke apa namanya itu yang di Papua itu yang bagus itu, Raja Ampat. Raja Ampat sekalipun, mau tinggal di situ sampai 2 minggu sekalipun, kita nggak akan pernah pulang, kan tetap capek. Dan surga nggak cocok untuk orang yang kayak gitu. Iya. Karena harus di situ terus kan? Iya. Jadi jangan cari deh untuk work life balance, carinya work God balance. Oke, thank you. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini.
tidak ada lagi kematian dan air mata di bumi yang baru dan di langit yang baru. Tadi ketika kita membicarakan mengenai ketika di langit yang baru dan di bumi yang baru kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, kita mungkin saat ini sedih, mereka sudah nggak ada lagi karena terpisah dengan kematian. Nah, tapi fokusnya lebih kepada di luar dari orang-orang yang kita kasihi yang akan kita ketemukan di bumi yang baru. Kita akan yang paling ingin kita ketemui adalah Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita membahas mengenai langit yang baru, bumi yang baru, segala sesuatu baru, tidak ada lagi kematian, tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi namanya sakit, penderitaan, masalah. Kadang-kadang mungkin muncul ya, Pastor John mungkin pernah berpikir nggak kalau nggak ada tantangan nanti di bumi yang baru dan langit yang baru. Akhirnya nyampainya bingung sih. Bosan nggak nanti? Iya, soalnya kan pure damai kan. Gimana Kayak, tuh? masalahnya kita nggak pernah dilatih untuk mencintai kedamaian. Contoh kan anak. Cari ribut. Waktu dari anak-anak itu pasti mainannya perang-perangan kan. Iya. Emang ada main anak-anak dulu damai-damaian. Yang kita lagi ngomongin sekarang kan yang kita lihat dengan mata, ya kan, Iya, jadi- peperangan. Masih ada lagi nggak kira-kira di sana? Masih ada majelis gak? Nah, itu dia. Kalau misalnya surga harus dimulai dari dunia. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengubah lingkungan kita, baik di dalam keluarga, dalam gereja, atau mungkin kehidupan pribadi kita, sehingga kita sudah bisa bilang bahwa rumah tangga saya adalah foretaste of heaven. Jadi narasi surga dan dunia baru itu harus dimengerti dalam konteks kejadian dan wahyu. Kita ingat bahwa dalam kejadian 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Supaya gue kelihatan pinter juga pakai Hebrew tadi. Yang artinya, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan nggak bilang loh pada mulanya Tuhan menciptakan bumi. Enggak. Dia bilang Langit itu langit dan bumi. Jadi dari kejadian 1 itu sudah ada hubungan yang erat antara langit dan bumi. Yap. Nggak ada batas antara langit dan bumi, antara surga dan bumi. Kita terkadang karena dalam bahasa Ibrani yaitu langit itu hasyamayim, itulah surga. Ada koneksi yang jelas antara langit dan bumi, tapi karena ada dosa, surga dan bumi itu kehilangan sinkronisasi. Dan itulah makanya perjalanan Alkitab itu adalah perjalanan untuk menyatukan kedua alam ini, antara surga dan bumi. Perhatikan doa Yesus, jadilah kehendakmu apa dia bilang? Di bumi dan di seperti langit. itu. Artinya semua terikat, dan dikatakan juga oleh Yesus, aku akan memberikan kepadamu kunci, dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat juga di surga. Semuanya itu merupakan perjalanan sinkronisasi antara surga dan bumi. Jadi kalau menurut Pak Pendeta sih memang ini udah agak sedikit filsafat ya. Jadi bahkan kita sendiri pun kita harus memperjuangkan untuk mempromosikan nilai-nilai surgawi bahkan ketika kita masih di sini. Yesus berkata bahwa kita semua adalah duta besar, ambasador. Apa fungsi utama ambasador? Mempromosikan. Merepresentasikan. Ya, mempromosikan budaya surga di bumi. Dan itulah yang harus kita buat. Surga itu harus dimulai dari bumi. Kalau nggak salah, Ellen White berkata kalau panggilan terbesar kita itu adalah untuk mewujudkan surga kecil di bumi ini. Dimanapun kita berada, harus ada surga. Ketika kita berbicara, harus ada surga. Ketika kita marah juga, orang harus merasakan ada surga. Begitu. Makanya waktu itu siapa pendeta yang bilang ya, if you want to bring heaven wherever you are, smile. Kalau kamu mau membawa surga kemanapun kamu pergi, kamu harus senyum. Karena kalau kamu nggak senyum kalau kamu nggak senyum itu udah neraka sama namanya. So itu sih. Jadi little things that we can do, hal kecil yang kita bisa buat. Kenapa? Karena panggilan kita itu adalah untuk menyingkronisasikan surga dan bumi. Kayaknya bahasa gue harus diperbaikin dikit deh nanti. Dan sinkronisasi hubungan kita dengan Tuhan itu sekali lagi memang tidak tiba-tiba, ada proses. Dan proses itu memang tidak hanya untuk mencapai tujuan tadi itu, tidak mencapai destinasi. Karena surga is not achievement ya, bukan pencapaian pribadi dan bukan pencapaian dari
kekuatan perbuatan diri, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang nyata ditunjukkan dalam kehidupan kita. Sehingga dunia yang baru, bumi dan langit yang baru itu ada korelasi dengan apa yang sudah terjadi selama hidup kita. Kalau ungkapan Yerusalem yang baru itu kan berarti ungkapan di mana waktu Yesus ada di dunia ini, waktu Yerusalem itu ada di perjanjian lama juga, ada hubungannya dengan kita di zaman modern ini. Walaupun ya orang di zaman sekarang kan konotasinya ke Yerusalem yang ada di Israel gitu ya. Tapi ini makna rohaninya adalah Yerusalem yang dari dulu Tuhan sudah nubuatkan sampai sekarang mencapai ke kesimpulan dan mencapai penggenapannya, itu akan menjadi bagian yang sangat dekat dengan kita. Jadi jangan sampai kita hanya ingin ke surga, tetapi kita tidak mempersiapkan diri menuju ke sana. Karena surga itu bukan tempat nyaman bagi mereka yang sudah mencapai level tertentu, lalu kemudian tiba ke sana dan hanya duduk-duduk saja begitu. Tapi surga menjadi taman jagat raya yang kemudian kita akan berbuat sesuatu di sana karena apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Jadi jangan berharap atau jangan bermimpi kita akan ke surga hanya supaya kita santai-santai aja ya. Dan surga itu lebih daripada, dan nanti kita bisa bahas juga lebih dalam tentang nama Yesus, nama penebus di dahi. Nah itu karena maknanya adalah kita adalah orang-orang ditebus, kita adalah orang-orang yang percaya. Dan karena Yesus juga, maka konfirmasi dari semua janji kehidupan kekal itu sudah direpresentasikan pada saat kita berada di surga itu. Iya, itu yang saya ingin bacakan di dalam Wahyu 22 di ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya, wajah Allah, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Bagaimana kita bisa yakin atau diyakinkan bahwa kita adalah termasuk di antara orang-orang yang namanya yang bisa melihat wajah Allah dan nama Tuhan itu akan tertulis di dahi kita. Waktu Lucifer membuat Adam dan Hawa jatuh, Tuhan sebenarnya bisa saja menghancurkan kedua pendosa itu. Langsung bisa diganti dengan Adam dan Hawa. Namun, sebagai ekspresi cinta tanpa syarat bagi makhluk ciptaannya, Tuhan menetapkan rencana penuh belas kasihan itu untuk menyelamatkan semua orang yang menerima dia, ya menerima apa yang dia tawarkan. Jadi ketika kita mengetahui dari awal, kita yang sekarang hidup sekarang ini ya, kita nggak ngomongin Adam dan Hawa. Ketika kita menaruh di dalam pikiran kita bahwa, oh kita masih ada sekarang ini, eksistensi kita ini masih berlangsung sampai sekarang, itu ternyata adalah ekspresi dari cinta dari Tuhan kepada kita. Nah, terus kita memupuk, ketika kita terus memupuk pemikiran seperti itu, secara otomatis kita dapat memiliki jaminan keselamatan jika kita telah menerima Yesus. Itulah yang disebut dengan pada saat 22 ayat 4 itu ya, kalau Wahyu 22 ayat 4 itu menunjuk bahwa kita telah menerima inisiatif Tuhan, ekspresi cintanya untuk menawarkan kepada kita keselamatan. Nah, kita sudah menerima itu, kita menerima lewat kematian Tuhan Yesus, kita sudah pelajari sepanjang 3 bulan terakhir ini, kita telah berserah kepadanya, kita mengklaim janji-janjinya. Itulah yang dimaksudkan Yesus itu ada di dalam pada dahi kita. Namanya itu merujuk kepada sifatnya, karakternya, naturalnya, sifat karakter, kasihnya. Itu ada di dalam kita ketika kita mulai dari awal menerima ekspresi ungkapan cinta Tuhan dengan membiarkan kita tetap eksis sampai sekarang. Berarti memiliki pikiran Kristus ya, karena dahi atau berarti kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita cinta kita kepada Tuhan. Iya. Bang Ol. Kalau dari saya sih ya karena namanya itu di dahi mereka. Jadi buat saya tadi betul yang dibilang oleh Pastor Hesky, tapi menurut saya lebih simpelnya adalah kalau nama keluarga kita, nama surname marga kita, itu akan menunjukkan siapa keluarga kita. Kayak saya membawa marga saya, berarti kan mereka akan tahu, oh karakter keluarga ini seperti ini. Bukan apa yang dibilang orang, tapi inilah kita. Jadi kalau kita membawa nama Yesus dalam kehidupan kita, tadi dibilang Pastor David adalah ambasador, ya berarti kita akan merepresentasikan
tempat di mana kita tinggal saya merepresentasikan ayah saya, orang tua saya. Nah, kalau kita sudah merepresentasikan itu, menurut saya berhak menyandang nama Syahaan itu. Justru kita menjaga nama itu supaya jangan sampai orang lain di luar sana menyakiti nama itu. Berarti kan kalau kita menjaga nama Yesus, berarti kita pengen orang lain justru mengenal Yesusnya, bukan ikut-ikutan menyalibkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita yang tentu saja di luar daripada karakter Allah. Jadi ini yang perlu kita imani dalam kehidupan kita. Nama siapa? Apakah kita masih pakai nama saya sendiri, nama keluarga saya, atau kita sudah berpikir, pola pikir kita udah, oh saya bawa nama Yesus loh. Saya ini anak-anaknya loh. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Pastor John. Di pelajaran hari Kamis di bagian bawah dikatakan, Abraham percaya dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sama halnya dengan kita. Inilah artinya memiliki namanya tertulis pada dahi kita. Apa maksudnya? Dan mungkin bisa sekaligus kesimpulan. Ya, artinya kita nggak bisa disamakan oleh perbuatan kita, dan nggak peduli mau seberapa besar achievement kita di dunia ini, eventually pada akhirnya itu semuanya akan terbuang sia-sia. Pak Pendeta akan tutup dengan mungkin satu perumpamaan ya tentang seorang anak dia pergi ke pantai untuk bangun istana pasir. Pernah nggak teman-teman di sini bangun istana pasir? Nah, dia bertalenta, dia bangun istana yang begitu hebat, besar istananya. Oke. Dia dengan semua tembok-temboknya, menara-menaranya. Tapi pada saat bersamaan dia tahu pasti ada air pasang yang akan muncul. Pada saat bersamaan ada juga seorang businessman. Dia membangun juga istananya, bukan dari pasir tapi dengan saham. Dia gunakan segala cara supaya dia berhasil. Dan memang benar, dia jadi orang sukses. Perusahaannya berkembang, karyawannya banyak. Kedua orang ini mempunyai kesamaan. They build something out of nothing. Mereka membangun sesuatu dari yang bukan apa-apa. Dan tetapi kedua kerajaan ini, baik dari istana pasir yang dibuat sama anak maupun juga kerajaan bisnis yang dibangun oleh bisnismen ini, mempunyai satu kesamaan. Eventually pada akhirnya ombak pasang akan menyapu semuanya. Bagi seorang bisnismen ini, ketika ombak pasang itu datang, dia nggak tahu harus ngapain. Dia berjuang, dia jual semuanya, dia kerjakan semuanya, dia berkata ini achievement saya loh, ini legacy saya. Kalau saya nggak selamatkan, maka saya bukan siapa-siapa lagi. Tapi anak kecil ini melihat istananya itu disapu bersih oleh ombak, dia nggak marah, dia nggak kecewa, dia hanya tersenyum. Dia tersenyum dan dia memegang tangan ayahnya untuk pulang ke rumah. So, cara kita melihat dunia akan datang itu berpengaruh. Kalau kita berusaha untuk mencapai legacy kita di sini, membangun identitas kita di sini, eventually it will collapse. Pada akhirnya itu semuanya akan hancur berantakan. Mau berapa banyak jemaat yang Pak Pendeta Hesky maupun juga Pastor David gembalakan, emang bisa diingat selamanya. Nggak peduli berapa sukses lu di rumah sakit itu, ya emang lu bakal dikenang selamanya. Emang bakal ada satu rumah sakit namanya rumah sakit Marolop Sihaan. Dan kalaupun itu ada, mau berapa lama itu tahan? Eventually the tides takes everything. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Kita harus ingat bahwa satu-satunya bisa menyelamatkan kita bukan kesuksesan kita, bukan nama baik kita, melainkan kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa kita ditentukan oleh kasih karunia Tuhan, kita nggak akan takut menghadapi kematian. Kita nggak akan takut. Karena kita tahu bahwa Dialah yang memegang tangan kita. Dan kita tahu ada sesuatu yang lebih baik menunggu kita di masa depan. Amin. Terima kasih Pastor John, Pastor David, Pastor Hesky, dan juga Bang Marolop. Teman-teman yang ada di sini, mereka juga mewakili semua teman-teman yang telah melayani sepanjang tahun ini di program diskusi Sekolah Sahabat. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan. Dan kita akan bertemu di tahun yang baru, dan biarlah pelajaran-pelajaran Sekolah Sahabat akan dapat membantu kita untuk memahami, lebih mengerti lagi akan firman Tuhan, dan ini akan membawa atau memberikan pengharapan kepada kita untuk bukan hanya sampai di surga, tetapi juga di dunia yang baru, di langit yang baru. Kita akan bertemu di tahun berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, selamat tahun baru.
Selamat tahun baru semuanya. Thank you.